puji syukur yang kita ucapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan pelatihan tentang rencana tindak lanjut program PJOK. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 10 Sapiran yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan dan karyawati SDN 10 Sapiran yang dirahmati Allah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator dan juga sebagai rekan teman sejawat sesama guru olahraga oleh Pak Rian Saputra akan membuka acara ini, yaitu tentang rencana tindak lanjut program PJOK yang berpusat kepada peserta didik dengan melibatkan kombel yang ada di sekolah, yaitu kombel kita namanya Sapiran Saio, bakso, bahas, kupas, tuntas, dan solusi. Baiklah, pada kesempatan ini yang akan mengisi acara kita pada hari ini adalah narasumbernya, yaitu Bapak Rian Saputra, guru PJOK di SDN 10 Sapiran yang akan mendiseminasikan kegiatan program yang akan dijalankan di SDN 10 Sapiran pada akhir semester, ya Pak Rian ya. Baiklah, untuk mengawali acara ini, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Mudah-mudahan dengan dibacanya basmalah tadi, maka lancarlah acara kita dari awal sampai akhir. Kita minta kepada Bapak narasumber kita, Pak Rian Saputra, kepada Pak Rian dipersilakan dengan segala hormat. Baik, sebelumnya katupan salam untuk senior yang sudah membuka kegiatan sebelumnya, dan juga izin kepada Bapak Ibu semua untuk memanfaatkan, karena rencana ini adalah untuk kegiatan kita yang akan dilaksanakan di SD 10 Sapiran, dengan sebenarnya temanya ini adalah pekan akhir semester, kegiatan olahraga pekan akhir semester. Terus Bapak Ibu, nah karena di sini ada bermain seru, sehat melestarikan olahraga tradisional. Nah, sebelumnya kita cobalah, kita ganti dulu ya Bapak Ibu namanya dengan kakak-kakak semua biar tidak panjang lebar. Jadi izin Bapak Ibu untuk memanggil nanti kakak-kakak semuanya. Izin ya Bapak Ibu. Oke, baik. Kita coba dulu dengan bermain seru, karena nanti dengan bermain seru ini akan terbuka pula pemahaman Ibu untuk peserta didik, dan pengembangannya nanti, imbasannya nanti bisa Bapak Ibu melihat semacam bakat atau minat peserta didik dalam permainan tradisional nantinya. Nah, untuk itu dimohon kepada Bapak Ibu untuk menyimpan semua yang ada digeser saja, cukup pena atau spidol yang ada di atas meja, dan yang di depan menghadap ke belakang saja. Jadi Ibu tolong pindah ke belakang dulu. Yang Ibu, yang kakak Lela pindah ke belakang, yang di depan menghadap ke belakang. Berarti yang di sini pindah ke depan kakak. Kakaknya nanti membantu Kak Irsa atau gimana kalau Kak Irsa tidak ada. Nah, permainannya ini simpel kakak. Kakak silakan berdiri semua. Permainannya simpel. Cukup boleh kakak juga ikut juga boleh. Permainan simpel ya maksudnya. Yaitu 3S. Siap, siku, sikat. Nah, nanti ini akan dilihat kecepatan motorik kakak-kakak akan dilihat di sini ya, kecepatan, tetapi juga sportifnya akan ada di sini ya kakak. Ya. Siap, siku, sikat. Siap,
ya. Gini, siap, siku, sita. Siap ambil pena. Siap ambil pena ya. Ya, penanya dilintang biar tidak lepas dalam spidolnya. Oke, kita coba lihatkan. Oke. Siap. Siap. Oke, konsentrasi lagi. Konsentrasi kita buka konsentrasi lagi. Sikat. Satu ya. Kita hitung sampai 3 kakak. Cuma sampai 3 saja. Oke, yang kalah nanti tolong dipijit yang menang sampai. Oke, siap. Siap. Siku. Siku. Siap. Curang. Ayo seperti. Oke. Sikat. Berapa skor? Oke, yang ketiga kita coba. Siap. Siap. Siku. Siap. Sikat. Oke, silakan. Oke, kembali ke tempat duduknya, silakan semuanya. Silakan kembali lagi ke tempat duduknya. Baik. Ada. Ini adalah salah satu permainan. Permainan ini sebenarnya banyak ini kata ibu. Permainan ini sebenarnya banyak. Dan ini juga membuat peserta didik seru dan bahkan untuk memotivasinya untuk semangat datang ke sekolah itu adalah juga dengan salah satu bermain sebelum kita melakukan kegiatan. Bisa saja itu Bapak Ibu. Dan juga memancing, permainan ini bisa memancing salah satunya motorik, pikirannya memancing untuk siap, konsentrasinya, memfokuskan konsentrasinya. Nah, dalam permainan tradisional ini Bapak Ibu, sebenarnya di dalam sekolah kita ini adalah sekolah yang mana peserta didiknya itu banyak dari luar daerah. Ada yang pernah di Papua, ada yang pernah di Pekanbaru, Jawa. Ya kan, karena identik karena di sekolah kita ini kan daerahnya di Kodim ya Pak Ibu. Mungkin banyak anak-anak tentara yang dari luar sana yang keluar masuk ke 10 Sapirat, dan juga mereka sudah tahu beberapa permainan tradisional yang ada di daerah yang pernah mereka tempati. Nah, untuk permainan tradisional ini yang latar belakangnya di 10 Sapirat ini Bapak Ibu memiliki lapangan yang cukup memadai dan beberapa peralatan, aset-asetnya juga banyak, nanti kita akan menjelaskan juga Bapak Ibu. Terus di dalam kegiatan hari ini, saya mau membuat program di mana program ini adalah akan melibatkan peserta didik dan Bapak Ibu, wali kelas dan guru-guru yang berkaitan nanti untuk kegiatan ini. Nah, kegiatan ini nanti kita akan buat itu semacam event akhir atau festival akhir semester yang akan diperlombakan per tingkat. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti akan ada perlombaan yang jenisnya perlombaan itu baik, perlombaannya itu ada permainan tradisional yaitu trompa panjang, trompa sayap, lore, cakbur, dan juga main kucing-kucingan itu yang disebut sebagai complak. Jadi kita akan membuat itu nanti sesuaikan dengan tingkat peserta didik masing-masing Bapak Ibu. Nah, untuk kapasitas tujuan dari program ini adalah untuk melestarikan permainan tradisional daerah di sekolah kita, terus meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan siswa. Lanjut, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunitas, dan sportivitas. Nah, nanti di sini peserta didik kita juga akan bekerjasama. Kita akan melibatkan peserta didik, bisa saja dia nanti menjadi panitia,
karena kita akan membuat nanti sport education model. Nanti itu akan membantu di SEM ini akan memperlihatkan bakat dan minat peserta didik, maunya dia bisa menjadi panitia, bisa jadi ketua pelaksana, bisa menjadi nanti ditunjuk dia menjadi kepala sekolah, menjadi wali kota. Nanti dia harus berperan sebagai seorang yang ditunjuk atau yang diminatinya. Misalnya dia mau jadi seorang wali kota, berarti dia nanti saat perlombaan itu dia berpenampilan seperti wali kota dan berbicara di depan seperti bapak wali kota juga. Nanti itu sesuai dengan perannya. Terus memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan antara siswa. Lanjut, menumbuhkan kepercayaan diri. Nah, di sini nanti bisa kita dalam permainan ini kita kembangkan, kita tumbuhkan rasa percaya diri peserta didik. Jadi tidak ada lagi peserta didik yang ejek-ejekan atau menertawakan yang lain. Karena kalau sifat seperti ini nanti percaya dirinya untuk tampil ke depan akan semakin berkurang kalau seandainya masih melakukan mengejek atau semacamnya nanti. Nah, capaiannya siswa mengenal minimal 6 permainan tradisional, terus mampu memainkan minimal 3 permainan. Dari 6 itu cukup 3 saja. Nanti peserta didik bisa memainkan di rumah di mana saja, sehingga permainan tradisional ini berkembang dia Bapak Ibu, kakak-kakak semua. Berkembang dia, terus nanti permainan tradisional ini tidak akan hilang karena dalam permainan tradisional ini banyak karakter-karakter yang bisa ditanamkan di sana. Salah satunya kerjasama, sportif, menghargai, terus juga kerjasamanya di sana banyak itu kakak-kakak. Terus lanjut, siswa menunjukkan sikap positif dan menghargai perbedaan. Nah, langkah-langkahnya siswa mengenal 6 permainan tradisional, siswa memainkan minimal 3 permainan tradisional dengan benar menurut SEM. Nah, SEM ini yang akan dibuatkan nanti Bapak Ibu. Bisa saja nanti Bapak Ibu kelas tinggi, izin ya kakak-kakak, maaf, karena nanti di kelas tinggi bisa saja akan menunjuk peserta didiknya berperan. Nah, nanti kita akan libatkan 4, 5, 6 akan sebagai menjadi ketua atau pelaksana. Jadi dia panitia pelaksana, baik dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tamu-tamu undangan, misalnya seperti dari dinas pendidikan, lurah dan sebagainya. Karena kita kodim mungkin Pak dari Pak Dandim, ya dan sebagainya. Terus juga nanti ada wali kota. Berarti kita akan meminta dulu peserta didik dia mau berperan sebagai apa. Kalau dia mau berperan sebagai ini, kita akan kakak-kakak nanti akan membantu dia untuk cara penyampaiannya, akan membuatkan perannya, akan menyesuaikan dengan perannya dengan membantu peserta didik tersebut. Terus siswa menunjukkan sikapnya positif dan menghargai perbedaan. Ya, di sini dalam permainan tradisional ini dia tidak membedakan ini agamanya ini agama ini, tidak. Tapi dia sama bermain, berarti dia sama di dalam lapangan itu, tidak ada yang dibeda-bedakannya. Hasil yang diharapkan mengadakan lomba peserta dengan membuat poster tentang permainan tradisional. Nanti akan disesuaikan dengan keadaan kakak-kakak semua. Mengadakan kegiatan pelatihan permainan tradisional, membuat turnamen permainan tradisional. Nah, ini nanti mungkin akan secara berjalan aja, nanti tidak ada mungkin pertemuan seperti ini lagi. Mungkin bisa saja kita akan berkumpul nanti kakak-kakak, mungkin bisa di kantor, nanti akan membahas tentang mengadakan kegiatan pelatihan permainan tradisional ini. Baik itu nanti peserta didiknya yang akan kita bawa nanti untuk menampilkannya, kita arahkan sesuai dengan konsep perlombaannya. Terus mengadakan diskusi tentang nilai nanti. Lanjutkan. Struktur program, jenis programnya kurikuler Pak Ibu, skalanya seluruh siswa karena ini melibatkan 1 sampai 6. Terus pengaturan programnya dilaksanakan di halaman sekolah pada minggu akhir semester setelah ujian. Nah, ini kita laksanakan berarti setelah ujian semester. Biasanya kalau yang dulu sebutkan kegiatannya class meeting, kalau sekarang tidak class meeting lagi Bapak Ibu. Mungkin kegiatan mungkin hampir sama, tetapi tujuannya kita tidak hanya sekedar ingin bergembira atau apa, tapi kita sudah ada di sana untuk kembali
membuat kenangan indah lah sama peserta didik. Kalau dia setelah libur, pikirnya pasti ingin ke sekolah. Nah, itu salah satunya kakak. Terus mitranya di sini ada sebagai kepala sekolah, sebagai penasehat, fasilitator dan kombel kegiatan kombel ke bapak ibu guru yang terlibat dalam kombel komunitas Sapiran Saio. Terus di sini ada guru PJOK dan rekan sejawat itu Kak Nur. Terus berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi penugasan evaluasi. Guru kelas berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten untuk prestasi. Nanti kakak-kakak semua akan berdiskusi dengan peserta didik kakak-kakak. Terus kombel berdiskusi atau memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan seni pada siswa. Nanti juga izin kakak untuk merancang kegiatan ini nanti bersama Kak Nur. Terus kapasitas yang dimiliki, alhamdulillah di sekolah kita ini memiliki aset-aset yang sangat luar biasa kakak semua. Yaitu aset kita ada di sini kepala sekolah, guru, siswa, dan di sini juga ada paguyuban kakak. Terus juga ada itu aset kita kan politiknya ada ya, karena kita berada di daerah Kodim juga, nanti itu juga bisa dilibatkan dari ibu. Dan lingkungan kita juga aset lingkungannya juga berada di tengah-tengah kota. Mencari bahan untuk permainan tradisional tidak juga sulit. Dan kita juga memiliki lapangan yang luas untuk bisa menjalankan beberapa kegiatan langsung di dalam satu hari itu. Dan juga lingkungan-lingkungan sekitar yang banyak mensupport seperti lapangan kantin yang mensupport untuk kegiatan-kegiatan olahraga tetap. Terus fisiknya halaman sekolah serta alat-alat pendukung lainnya seperti bakia dan lain juga sudah ada di sekolah. Alhamdulillah itu sangat membantu sekali karena sosialnya ada aturan di sekolah yang berdampak kepada seluruh pihak terkait. Dengan syaratnya dana bos agama dan Islam, Kristen karena anak-anak kita banyak yang berbeda-beda agama. Terus lanjut. Tantangannya mungkin permainan tradisional ini membutuhkan peralatan yang sulit dimungkinkan. Mungkin ada beberapa alat yang sulit. Nanti cara penanganannya seperti perompa saya itu. Nanti satu hari sebelum perlombaan nanti akan diminta peserta didik anak-anak untuk membawa 2 pasang sayap. Nanti akan diminta waktunya untuk mengerjakan bersama-sama di lapangan nanti. Nah di sana nanti sudah ada juga nanti kerjasamanya. Nanti dilihat juga anak-anak ini peserta didik ini mau nggak membantu temannya yang tidak bisa, nanti bisa dilihat di sana kakak semua. Terus solusinya ya sudah. Oke kakak-kakak semuanya, terima kasih. Mungkin itu saja. Setelah ini mungkin saya minta kesediaan kakak-kakak semua. Bagaimana untuk kegiatan program ini, apakah bisa dilaksanakan di sekolah kita atau gimana? Kalau seandainya tidak, boleh kakak-kakak berkomentar juga, tidak apa-apa. Nanti akan direncanakan lagi sesuai dengan yang bisa kita sepakati bersama. Karena kegiatan ini tidak bisa berjalan kalau tidak ada kerjasama kita semua dalam instansi kegiatan SD Pusat Pendidikan ini kakak-kakak semua. Mungkin saya akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, terima kasih kakak Kak Rian yang telah menyampaikan program yang akan ditujukan ke depannya nanti ya Kak Rian ya. Ayo aplaus dulu. Luar biasa programnya ini ya Kak ya. Sangat luar biasa. Jadi apakah kita kembalikan kepada kakak-kakak audiens yang akan, apakah ada saran atau masukan atau apa lagi sekalian semacam saran atau masukan atau penjelasan yang lebih lagi untuk program kalian ini kepada kakak-kakak untuk ada pertanyaan atau bagaimana untuk program kalian ini? Boleh? Baik, terima kasih atas waktu diberikan. Ini mewakili dari sekolah mungkin sangat mendukung sekali dengan program yang akan dilaksanakan oleh kalian ini, di mana nantinya di akhir semester akan mengadakan yaitu kegiatan permainan tradisional yang intinya itu sebagai pengganti kosmetik seperti tahun-tahun sebelumnya.
Di sini sedikit masukan atau bagaimana kalian? Pernah ketika berkunjung di satu sekolah, di mana di pojok bacanya disediakanlah seperti coklat, seperti ulang tangga dan lain sebagainya, itu ada di pojok baca mereka. Mungkin nanti kita kembalikan kepada saudara bos dan kepala sekolah kita ya, bagaimana keadaannya bisa di sekolah kita tidak seperti itu Kak Nur. Mungkin dalam seminggu ini di kelas A, besok dipindah ke kelas B, perlu banyak. Berarti mungkin kita punya 6 atau berapa, tapi kita taruh di pojok bacanya. Sehingga nantinya dengan terbiasanya anak bermain permainan tradisional itu setiap hari atau bagaimana kalian, sehingga dia waktu perlombaan tidak tanggung lagi. Jadi kita efektifkan juga pojok baca kita. Selain dia literasi membacanya bagus, untuk kegiatan tradisional yang lainnya mereka udah paham. Kenapa demikian? Anak sekarang aja kalau untuk bermain seperti apa namanya itu kita kecil kakak semua ada bola bekel yang pakai kucing-kucing kita lempar ke atas diambil. Anak sekarang aja lempar bola susah kalian. Nah jadi kalau dia punya di kelasnya dia istirahat bisa sambil bermain. Nantinya ketika kita pelaksanaan kegiatan mereka udah terbiasa. Mungkin seperti itu. Dan untuk kegiatan hari-hariannya mungkin kita di sekolah kita karena udah punya seperti terompa panjang dan lain sebagainya, kita adakan hari-hari efektif atau kita buat satu hari itu hari bermain permainan tradisional. Kira-kira seperti itu kalian. Mungkin ada di kakak yang lain juga kita silakan. Itu mungkin kalian. Terima kasih atas waktu ini. Terima kasih Esti. Memang benar kakak-kakak semuanya, kalau anak-anak tidak mencoba hanya langsung dalam perlombaan, mungkin itu akan membuat peserta didik nanti canggung untuk melakukan gerakan, dan gerakannya pun tidak luas dan terbatas karena tidak terbiasa melakukan gerakan dalam permainan tradisional. Masih ada lagi kakak-kakak semuanya. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak. Mungkin untuk kegiatan program ini berarti kita sudah sepakat ya kakak-kakak semuanya. Oke, baik, karena Kak Nur sudah itu langsung saja saya mengambil. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan hamdalah. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih Kak. Assalamualaikum.